Wanita itu menuangkan beberapa tetes cairan pembersih, tetapi ibu mertuanya langsung mengomel karena jumlahnya berlebihan. Meskipun berasal dari keluarga kaya raya, ia selalu mendapat kritikan dari ibu mertuanya. Seolah-olah apapun yang ia lakukan tidak pernah benar. Lahir di tengah kemewahan, ia justru jatuh cinta pada seorang pria miskin. Namun pria itu merasa minder karena perbedaan status, dan enggan mengungkapkan perasaannya. Akhirnya wanita itu mengikuti kencan buta yang diatur oleh ibunya, dan dalam hatinya ia berharap pria yang dicintainya datang dan membawanya pergi. Sayangnya pria itu terlalu takut untuk bertindak. Kemudian wanita itu memutuskan untuk melarikan diri dari pernikahannya. Merasa bersalah atas kepengecutannya, pria itu meminta maaf dan bertekad untuk berubah. Keesokan harinya ia mengenakan jas mahal hasil sewa dan mendatangi ibu kekasihnya untuk melamar. Sang ibu yang penasaran dengan pria yang berhasil membuat putrinya nekat kabur, akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Namun begitu mengetahui bahwa pria itu berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki pekerjaan, ia langsung memasang wajah dingin, dan tanpa basa-basi ia mengeluarkan segepok uang. Namun pria itu menolak. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah. Sang ibu akhirnya luluh dan menyetujui hubungan mereka. Tetapi ayah wanita itu justru menentangnya. Dalam kemarahannya, sang ayah bahkan mengeluarkan senjata favoritnya sebagai bentuk intimidasi. Namun melihat putrinya membela pria itu, hatinya melembut, dan akhirnya ia pun merestui pernikahan mereka. Pria itu berpikir hidupnya akan berada di puncak, tetapi beberapa tahun kemudian pernikahan mereka malah menuju perceraian. Saat menghadiri mediasi, mediator meminta mereka mengingat kembali momen-momen bahagia di awal pernikahan. Masalah mereka sebenarnya sudah dimulai sejak bulan madu. Saat berbulan madu ke luar negeri, istrinya malah hanya tidur di hotel sepanjang hari. Ketika mereka kembali ke rumah, seluruh album liburan hanya berisi foto-foto sang suami seorang diri. Setelah menikah, kebiasaan buruk sang istri mulai terlihat. Dapur penuh dengan piring kotor, kulkas dipenuhi buah-buahan busuk yang dibiarkan berjamur. Saat suaminya mencoba mengajaknya bicara, ia malah meningkatkan volume earphone-nya, seolah-olah tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Mediator yang lelah dengan perdebatan mereka langsung menyodorkan surat perjanjian perceraian, tetapi mereka harus menjalani masa tunggu selama 30 hari. Saat keluar dari ruang mediasi, keduanya merasa lega, tapi di perjalanan pulang mereka kembali bertengkar. Karena terlalu sibuk berdebat, mereka mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatan. Ketika terbangun, mereka tidak ingat siapa diri mereka, apalagi masalah yang membuat mereka ingin bercerai. Karena kehilangan ingatan, mereka mulai hidup bersama kembali dengan cara yang lebih harmonis, bahkan mulai jatuh cinta lagi satu sama lain. Seiring waktu, ingatan mereka perlahan kembali, dan mereka dihadapkan pada dilema. Apakah mereka tetap ingin berpisah atau mencoba memperbaiki hubungan mereka?